Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Puspa Julistia Puspita. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan asam amino, ya, karena ini menjadi penjelasan awal untuk uji kualitatif asam amino. Nah, apa itu asam amino? Jadi asam amino adalah monomer yang menyusun protein. Ya, kita tahu bahwa protein itu tersusun dari 20 jenis asam amino. Nah, rumus umum asam amino ini bisa dilihat di sini, ya, terdiri dari ADC alfa, ya, di sini, kemudian ada gugus karboksilat, ada gugus amin, hidrogen, dan gugus R. Nah, gugus R ini yang akan menentukan struktur asam amino, ukurannya, muatan elektrik, dan sifat kelalatannya dalam air. Nah, sifat dari asam amino secara umum, asam amino ini lebih bersifat polar, ya, sehingga kelarutannya di dalam air pun juga lebih lebih larut dibandingkan dengan senyawa-senyawa seperti lipid. Ya, walaupun sebenarnya lipid juga bisa kita katakan sebagai senyawa amfifatik, ya, karena ada yang sifatnya hidrofilik dan ada yang sifatnya hidrofobik. Tapi kalau lipid itu lebih bersifat nonpolar, sedangkan asam amino lebih bersifat polar. Nah, kemudian dapat bereaksi dengan asam dan basa, ya, sehingga disebut senyawa amfoter karena memiliki dua muatan. Ya, ada muatan negatif, ada muatan positif. Nah, ini adalah bentuk non-ionic form, ya, artinya bentuk di mana asam amino itu, ya, dia muatannya netral, ya, dimana kalau misalnya kita lihat di sini, uh, COO-nya itu mengikat H+, sehingga menjadi COOH, kemudian NH3 plusnya itu melepaskan proton, sehingga menjadi NH2. Nah, ini adalah bentuk non-ionic form. Ya. Nah, kemudian ini adalah bentuk ion dwikutub, ya, yang disebut dengan Zwitter ion, artinya Zwitter. Ya, dia memiliki dua muatan, muatan negatif dan muatan positif. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke klasifikasi dari asam amino. Nah, asam amino ini berdasarkan sumbernya, itu kita sebut dengan asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh, sehingga harus dipenuhi dari konsumsi sehari-hari. Kemudian kalau asam amino non-esensial, yaitu asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh, sehingga tidak perlu dipenuhi dalam diet atau konsumsi kita sehari-hari. Nah, ini jenis dari asam amino esensial, ya, ada leusin, isoleusin, valin, histidin, lisin. Kemudian ada metionin, fenilalanin, treonin, dan triptofan. Sedangkan yang non esensial, artinya yang disintesis oleh tubuh, itu ada alanin, arginin, asparagin, asam aspartat, ya, kemudian sistein, asam glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Oke. Nah, kemudian ini adalah penggolongan asam amino berdasarkan gugus R. Ya, jadi kalau berdasarkan gugus R, ini artinya yang kita sebut dengan 20 jenis asam amino. Ya, nah sifatnya itu yang bersifat yang pertama nonpolar alifatik. Ya, sifatnya nonpolar karena kalau misalnya kita lihat di sini, ya, gugus R-nya itu diisi oleh hidrogen, karbon, ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, hidrogen dan karbon yang paling banyak. Nah, kita tahu bahwa semakin panjang rantai karbon, maka suatu senyawa itu akan lebih bersifat non-polar. Ya, jadi ketika ada R-nya itu hidrogen, karbon, ya, artinya dia akan bersifat non-polar. Nah, di sini ada glisin yang paling sederhana, alanin, ya, valin, ini gugus R-nya itu diisi oleh 3 rantai karbon, leusin oleh 4 rantai karbon, kemudian di metionin ada sulfurnya, kemudian ada rantai karbon, kemudian kalau isoleusin itu oleh rantai karbon juga, ya. Nah, kemudian ini adalah nonpolar aromatik, ya. Jadi ada yang nonpolar alifatik, ada yang nonpolar aromatik. Nah, aromatik artinya gugus R-nya itu ada cincin aroma. Nah, di sini ada fenilalanin, ya, jadi ada CH2, kemudian ada cincin aromatik. Kemudian tirosin itu ciri khasnya itu ada fenol. Ya, jadi ada cincin aromatik, kemudian ada OH, hidroksil. Nah, kemudian triptofan. Jadi, senyawa yang dia memiliki cincin aromatik cenderung bersifat hidrofobik.
hidrofobik atau cenderung bersifat nonpolar. Selanjutnya, ini adalah asam amino yang bermuatan yang sifatnya polar tidak bermuatan. Ya, artinya gugus R-nya itu tidak bermuatan. Nah, di sini ada serin, ya, kemudian ada treonin, ada sistein, ya, kemudian ada prolin, ya, kemudian asparagin, kemudian ada glutamin. Nah, ini yang sifatnya polar tidak bermuatan, ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kenapa dia sifatnya polar? Ya, karena kita lihat ya bahwa di sini ada hidroksil, ya, ada hidroksil, ada sulfhidril, ya, kemudian ada amin, ya, ada amin. Jadi ketika gugus R itu memiliki ada hidroksil, ya, kemudian ada sulfhidril dan ada gugus amin, maka cenderung untuk bermuatan polar. Ya, jadi bisa kita lihat dari strukturnya, ya, apakah dia sifatnya polar atau dia sifatnya non polar. Ya, karena ketika ini lebih bermuatan, maka itu akan lebih mudah berinteraksi dengan air. Ya, beda dengan tadi yang aromatik dan non polar. Nah, kalau non polar, alifatik itu tersusun dari rantai karbon dan hidrogen. Sedangkan yang non polar aromatik itu adalah cincin aromatik, ya, dimana kalau ada cincin aromatik itu cenderung bersifat hidrofobik. Oke, ya. Nah, kemudian ini adalah polar yang bermuatan positif, polar yang bermuatan negatif. Ya. Nah, bagaimana polar yang bermuatan positif? Nah, di sini kita bisa lihat ada gugus amin NH3+, ada NH2, ada kemudian ada N+, ada NH. Ya, di mana baik gugus R-nya maupun rumus umum dari asam aminonya itu dia bermuatan, baik bermuatan positif atau bermuatan negatif. Ya. Jadi di sini kita lihat kalau dia gugus R-nya itu bermuatan positif, maka kita sebut dengan polar bermuatan positif. Karena bisa dilihat di sini, ya, NH3+, NH2+, dan N+. Artinya dia sifatnya polar bermuatan positif. Ingat, kalau ada gugus amin, maka akan bersifat polar. Kemudian di sini adalah pola bermuatan negatif. Nah, pola bermuatan negatif artinya gugus R-nya itu ada karboksil. Ya, jadi ada CO-amin, ada CO-amin, yaitu ada aspartat dan glutamat. Kita sebut dengan polar bermuatan negatif. Ya, seperti itu. Oke, ya, jadi tadi ada 20 jenis asam amino yang diklasifikasikan berdasarkan sumber, kemudian berdasarkan gugus R-nya. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana ionisasi dari asam amino? Nah, kita tahu bahwa asam amino itu memiliki dua muatan, muatan positif dan muatan negatif. Kemudian muatannya juga ditentukan oleh gugus R-nya. Sehingga asam amino itu akan memiliki nilai pH yang lebih dari 1. Ya. Ada yang 2, ada yang 3. Ya, tergantung dari muatan yang ada pada asam amino tersebut. Nah, ini kita sebut dengan nilai pKa. Jadi ada pKa 1, ada pKa 2, dan ada pI. Nah, pI ini, bagaimana menentukan pI? pI ini ditentukan dengan cara menjumlahkan pKa 1 dan pKa 2 kemudian dibagi 2. Ya, yang tersebut dengan titik isolistrik. Oke, nah ini adalah ionisasi contoh dari glisin. Ya, jadi ketika dalam kondisi pH asam, ya, maka gugus karboksil itu akan mengikat proton. Sehingga asam amino itu akan lebih bermuatan positif. Nah, bisa kita lihat di sini NH3+, kemudian CO-nya menjadi COOH. Ini adalah kondisi pH asam. Nah, kemudian pada kondisi pH netral atau PI, gugus karboksil akan melepas proton atau kita sebut dengan deprotonasi. Kemudian gugus aminnya akan mengikat proton atau protonasi. Sehingga muatan adalah 0. Ya, ditambahkan ini positif 1, ini negatif 1. Sehingga
muatannya akan menjadi 0. Nah, ini kita sebut dengan Zwitter ion. Artinya dia memiliki 2 muatan. Nah, kemudian pada kondisi basah, artinya nilai pK-nya itu lebih besar dari nilai Pi. Sehingga gugus aminonya netral, artinya dalam bentuk NH2, ya. Dan asam aminonya akan lebih bermuatan negatif, ya, karena di sini kita lihat ada CO-. Ya, artinya NH3 plusnya itu akan melepaskan proton, ya, sehingga akan berubah menjadi NH2, sedangkan CO-nya akan tetap dalam kondisi seperti ini. Ya, nah ini adalah ionisasi dari asam amino. Ketika dalam kondisi asam dia akan lebih bermuatan positif, ketika dalam kondisi basa dia akan lebih bermuatan negatif. Ya. Nah, apa yang disebut dengan PI atau titik isolistrik? Jadi titik isolistrik adalah keadaan ketika jumlah muatan positif dan negatif pada molekul sama, sehingga tidak ada gerakan ion bila asam amino ini diletakkan dalam suatu medan listrik. Ya, artinya dia berada dalam kondisi isolistrik. Ya, seperti itu. Nah, setiap asam amino itu memiliki nilai PI. Ya. Nah, kita masuk ke dalam uji kualitatif asam amino. Nah, jadi uji kualitatif asam amino di sini ada 6 uji. Ada uji Milon untuk mengidentifikasi asam amino tirosin, ada uji ninhidrin, uji umum untuk asam amino, ada uji Hopkins-Cole, uji untuk identifikasi asam amino triptofan, uji belerang untuk mengidentifikasi asam amino yang mengandung gugus sulfur, ada uji Santrocopiat yang mengidentifikasi asam amino yang memiliki cincin aromatik, kemudian uji Biuret. Uji ini untuk mengidentifikasi protein, ya, karena diidentifikasi melalui adanya ikatan peptida. Nah, ini adalah uji Milon. Ya, jadi uji Milon adalah uji yang digunakan untuk mengidentifikasi asam amino tirosin. Nah, yang menjadi kontrol positif itu adalah fenol, ya, di mana tirosin ini dia memiliki gugus fenol. Sehingga kalau misalnya pada percobaan, ketika sampel itu adalah fenol, maka akan bereaksi positif. Nah, sampel yang kita gunakan adalah sampel protein, ya. Jadi ketika protein itu bermuatan positif, dapat dikatakan bahwa protein itu mengandung asam amino tirosin. Nah, isi dari reaksi Milon itu adalah merkuri dan ion merkuro dalam asam nitrat dan asam nitrit. Warna merah yang terbentuk itu adalah garam merkuri dari tirosin yang ternitrasi. Nah, ini adalah reaksinya. Ya, nah ini adalah warna yang terbentuk. Ya, jadi warna yang terbentuk itu bisa merah ataupun ulas-ulas merah. Ya, yang penting dia membentuk warna merah. Nah, kalau ada endapan artinya itu asam aminotirosinnya menjadi penyusun yang cukup signifikan pada suatu protein tersebut. Ya, nah ini ya yang kita sebut dengan uji Milon. Nah, ini ada prosedur uji Milon, ya bisa kalian lihat. Jadi ada sampel, kemudian kita tambahkan reaksi, kemudian kita panaskan. Nah, pada waktu pemanasan ini menjadi krusial. Jadi kalau sudah terbentuk warna, itu langsung kita angkat. Nah, larutan uji yang digunakan ada albumin, ada gelatin, kasein, pepton, dan fenol. Nah, fenol ini kita gunakan sebagai kontrol positif. Ya. Nah, di sini kalian harus menentukan apakah semua dari sampel ini adalah protein. Ya. Nah, setiap protein ini pasti disusun oleh asam amino, sehingga nanti harus dilakukan uji literatur penyusun-penyusun dari protein tersebut. Selanjutnya ini adalah uji ninhidrin. Jadi uji ninhidrin ini adalah uji yang sifatnya umum untuk asam amino. Artinya asam amino yang mengandung sedikitnya satu gugus karboksil dan gugus amino bebas akan bereaksi dengan ninhidrin yang menghasilkan CO2, NH3, dan aldehida beratom C-1 dari jumlah semula. Nah, reaksinya seperti ini, ya, jadi akan menghasilkan NH3, CO2, dan CHO. Nah, reaksi positif ditunjukkan dengan terbentuknya warna biru ungu. Tetapi untuk prolin dan hidroksiprolin itu menghasilkan warna kuning. Nah, mengapa menghasilkan warna kuning? Harus dicari tahu. Ini akan menjadi poin diskusi pada praktikum kali ini. Ya, nah ini adalah warna positif untuk asam amino yang mengandung asam amino, ya, yang sampelnya mengandung asam amino.
yang 20 jenis itu. Kemudian kalau yang warnanya yellow itu artinya mengandung asam aminoprolin dan hidroksiprolin. Ya, silakan didiskusikan mengapa bisa berbeda. Oke, nah ini adalah prosedur uji nihidrin. Nah untuk uji nihidrin sampel, jadi pada uji protein yang harus dimasukkan pertama adalah sampel. Nah kemudian baru kita masukkan reaksi. Nah reaksinya di sini ada reaksi nihidrin. Nanti bisa dicari apa isi dari reaksi nihidrin tersebut. Kemudian kita panaskan selama 10 menit. Nah kemudian kita amati warna yang terbentuk. Ya, nah ini larutan uji yang digunakan itu albumin, gelatin, kasein, dan pepton. Nah, selanjutnya adalah uji Hopkins-Call. Uji ini adalah untuk mengidentifikasi asam amino triptofan dalam suatu sampel protein. Nah, triptofan ini mudah sekali berkondensasi dengan aldehid bila ada asam kuat sehingga membentuk persenyawaan berwarna. Nah, artinya yang menjadi yang menjadi poin itu adalah keberadaan asam kuat. Nah, larutan protein dicampur dengan reaksi Hopkins-Call yang terdiri dari asam glioksilat. Jadi, reaksi Hopkins-Call ini ada kandungan asam glioksilat. Nah, kemudian asam sulfat pekat ini ditambahkan perlahan, jadi ditambahkan dengan cara miring ya melalui dinding tabung sehingga akan membentuk dua lapisan seperti cincin. Nah, cincin ungu ini akan muncul di antara dua lapisan jika tes positif untuk triptofan. Ya, nah ini ya jadi triptofan ini adalah asam amino triptofan yang dia memiliki cincin benzen. Ya, kemudian reaksi Hopkins-Call ya di mana reaksi Hopkins-Call ini ada kandungan asam glioksilat. Nah, kemudian ketika ditambahkan dengan H2SO4 maka akan terbentuk cincin ungu. Nah, ini ada reaksi positif yang terjadi. Walaupun warnanya ungu ulas, itu tetap kita katakan bahwa reaksinya positif. Oke. Ya. Nah, ini ya, ini adalah prosedurnya. Ya, jadi keberadaan penambahan H2SO4 itu akan mengakibatkan terbentuknya dua lapisan ya, sehingga akan terlihat terbentuk cincin ungu. Nah, ini seperti membatasi antara lapisan atas dengan lapisan bawah. Ya, nah ini prosedurnya? Sampel reaksi Hopkins-Call yang terdiri dari asam glioksilat. Nah, kemudian penambahan H2SO4 ini akan mengakibatkan adanya pertemuan antara dua lapisan, seperti pertemuan antara dua lapisan. Nah, sampelnya juga sama, albumin, gelatin, kasein, dan pepton. Nah, kemudian adalah uji belerang. Kalau uji belerang ini adalah uji untuk mengidentifikasi asam amino yang mengandung sistein dan juga metionin. Ya, dan larutan basa yang berasal dari sistein akan bereaksi dengan PB asetat membentuk garam PBS yang berwarna hitam. Jadi, dia akan membentuk seperti endapan berwarna hitam, yaitu menunjukkan adanya belerang. Nah, uji ini untuk mengidentifikasi asam amino yang mengandung sulfur, yaitu sistein dan metionin. Ini prosedurnya, ya prosedurnya itu sampel ditambahkan dengan NaOH, kita panaskan ya dalam suhu 100 derajat selama 3 menit, kemudian kita tambahkan PB asetat, nah kemudian kita panaskan lagi, kemudian kita amati. Nah, warna PBS yang terbentuk berwarna hitam ini menunjukkan adanya asam amino sistein atau asam amino metionin. Nah, kemudian terakhir ada uji santoproteat. Nah, uji santoproteat ini adalah uji terhadap protein yang mengandung gugus fenil atau cincin benzen. Ya, intinya adalah yang mengandung cincin benzen. Jadi ada apa saja? Ada tirosin, ada fenilalanin, ada triptofan. Itu bereaksi positif pada uji santoproteat. Nah, warna yang terbentuk dalam uji ini disebabkan oleh nitrasi inti benzen oleh asam nitrat pekat. Reaksi ini menghasilkan turunan nitrobenzena berwarna kuning tua, kemudian penambahan basa akan mengubah warna tersebut menjadi orange. Nah, uji ini menjadi khas untuk asam-asam amino yang mengandung inti benzen. Nah, ini ada reaksi dari uji santoproteat.
Ya, jadi warna positifnya itu adalah kuning, ketika dengan penambahan basa akan menjadi warna oranye. Nah, ini adalah prosedurnya. Sampel ditambahkan dengan asam nitrit pekat, mengalami nitrasi inti benzen, kemudian ketika dipanaskan akan mengalami nitrasi, akan menghasilkan warna kuning. Ketika penambahan basa itu akan menghasilkan warna oranye. Nah, ini menunjukkan positif mengandung asam amino yang mengandung cincin benzen. Nah, kemudian, ini yang terakhir adalah uji Biuret. Nah, uji Biuret ini adalah uji umum untuk protein dengan mengidentifikasi ikatan peptida, tetapi tidak dapat mengidentifikasi asam amino bebas. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa uji Biuret ini adalah untuk menguji protein. Nah, prosedurnya itu 0,5 ml NaOH 10% ditambahkan dengan 1,5 ml larutan protein, kemudian dikocok ya secara perlahan, kemudian ditambahkan larutan CuSO4. Larutan CuSO4 ini akan membentuk warna biru keunguan. Nah, kemudian ketika dilakukan proses pencampuran pengadukan, maka akan membentuk warna biru ungu kalau dia adalah protein. Nah, bagaimana cara reaksinya? Jadi, di sini terbentuknya kompleks CO2+ dengan ikatan peptida yang terbentuk oleh NH dan C ya pada suatu asam amino. Nah, ini bisa kita lihat di sini adalah reaksinya. Jadi, reaksinya itu adalah CuSO4 dengan NaOH yang akan membentuk CuH2, Na2SO4 dan H2O. Nah, kemudian CO ini dia akan bereaksi dengan polipeptida. Ya, akan bereaksi dengan polipeptida sehingga akan membentuk kompleks antara CO2+ dengan ikatan peptida. Sehingga kalau protein itu adalah kita sebut dengan polipeptida, maka dia akan menghasilkan warna biru keunguan karena terbentuk kompleks antara CO2+ dengan ikatan peptida. Ya. Nah, ini adalah bentuk kompleksnya, ya, seperti ini. Oke, nah ikatan peptida itu terbentuk dari terbentuk dari gugus karbosilat dari suatu asam amino yang satu dengan gugus amin dari asam amino yang lain. Ya, seperti itu. Nah, senyawa Biuret dihasilkan dengan cara memanaskan urea di atas penanas air. Dalam larutan basah, Biuret memberikan warna violet dengan CuSO4. Reaksi ini disebut juga dengan reaksi Biuret. Reaksi positif akibat pembentukan senyawa kompleks CO2+ dan gugus CO dan NHAD rantai peptida dalam suasana basah. Sedangkan dipeptida dari asam-asam amino histidin, serin, dan trionin tidak memberikan reaksi positif untuk uji ini. Ya, jadi untuk dipeptida yang terdiri dari asam amino histidin, serin, dan trionin tidak memberikan reaksi positif untuk uji ini. Ya, nah ini ya terkait dengan penjelasan awal untuk uji kualitatif asam amino. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.